من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, beserta seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Muhajirin, para imam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang tiada hingga, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak mampu untuk terhitung walaupun dengan alat tercanggih dunia ini sekalipun, yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat dan keberkahan umur, dan nikmat yang terbesar dimudahkan langkah kaki kita menuju Masjid Al-Muhajirin ini untuk menunaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, yaitu salatul isya, dan dilanjutkan dengan sunnatul tarawih beserta witir. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman wal Islam. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang doa itu menunjukkan adalah kata berkah. Dari bulan Rajab sampai Syaban kita berdoa, ya Allah berkahi kami bulan Rajab, berkahi kami bulan Syaban, sampai kita bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, doa lagi dengan keberkahan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, berkahi kami pada bulan Ramadan. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para salafus salih kita dulu, mereka berdoa harapan bertemu dengan Ramadan itu 6 bulan. Dan ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Kita cuma 2 bulan saja berdoa, berkahi kami Rajab dan Syaban, sampaikan kami Ramadan. Itu pun 2 bulan masih ada orang yang berteriak bid'ah doa itu. Ada contoh dari Nabi. Padahal sahabat 6 bulan 6 bulan mereka berdoa. Kanu yad'una Allah an yuballighahum Ramadan 6 ashhur, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali. 6 bulan sebelumnya itu selalu teringat dengan bulan Ramadan. Bahkan tidak hentinya mereka menangis dan meneteskan air mata mereka supaya berharap bertemu dengan bulan Ramadan. Maka kegembiraan yang luar biasa bagi kita semuanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Lalu yang menjadikan pertanyaan, berkah itu apa artinya? Biasa kita mengatakan mudah-mudahan rezekinya berkah, ya Bang. Mudah-mudahan umurnya berkah. Mudah-mudahan keluarganya berkah. Mudah-mudahan waktunya berkah. Selalu dengan ucapan berkah. Maka dari kata berkah ini mengajarkan kepada saya dan kita semua
Jangan meminta dengan banyaknya rezeki, tapi mintalah berkahnya rezeki. Jangan meminta dengan panjangnya umur, tapi mintalah berkahnya umur. Ada orang mengatakan berkah lain, banyaknya rezeki lain. Banyaknya rezeki baru kita bawa kepada jalan berkah. Berarti dia tidak faham makna berkah itu apa. Kata Al-Imam Ghazali, dan saya baca di dalam perkataan Al-Imam Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki ketika menjelaskan makna barakah, al-barakah hiya ziyadatul khair. Berkah itu artinya tambahnya kebaikan. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah berkahi kami bulan Rajab dan Sya'ban, berarti kita seakan mengucapkan, ya Allah tambahlah bagi kami kebaikan di bulan Rajab, tambah kebaikan bagi kami di bulan Sya'ban. Dan ketika kita berdoa kepada Allah, berilah berkah rezeki, berarti tambahlah kebaikan di balik rezeki yang kau berikan, ya Allah. Itu artinya. Karena rezeki yang banyak belum tentu juga. Ada orang punya duitnya banyak, tapi dia punya kedekutnya kelas tinggi. Dia punya garam bertukuk kan luar biasa. Ada tak Pak? Tak, jangan bayangkan orang. Ya kan? Umur yang berkah. Ketika kita berdoa, ya Allah berilah kami umur yang berkah, berarti kita mengucapkan, ya Allah tambahlah di balik umur itu dengan kebaikan. Kan nikmat. Kayak ayahanda yang ada yang sudah tua di sini, Bapak Imam kita, dengan keberkahan umur beliau, nikmatnya di masa akhir, penghujung masa tua beliau, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya beliau. Dan kita yang muda ini belum tentu sampai. Seumur Pak Imam dia belum sampai itu. Kalau umur tu bisa minta, saya didatangi malaikat Israel, wahai anak sudah siap belum? InsyaAllah saya pun akan jawab, wahai malaikat masih banyak jemaah Masjid Muhajirin ni, sila mereka dulu saya nanti. Kalau andai kata bisa minta, tapi kan tak bisa. Kalau dah tiba kematian datang mencabut nyawa kita, habis sudah. Maka pendeknya umur bukan menjadi penentu bahwa sedikitnya amal, dan panjangnya umur belum tentu menjadi penentu banyaknya amal dia. Sehingga apa kata Rasulullah SAW, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baiknya manusia, kata Rasulullah, yang diberikan oleh Allah umur yang panjang dan baik amalnya. Ini berkah artinya. Dan seburuk-buruknya manusia diberikan oleh Allah umurnya panjang dan jelek daripada amalnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Masuk kita di bulan Ramadan, kita doa lagi seperti yang kita ucapkan tadi. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Setelah itu barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Artinya apa? Ya Allah berkahi kami pada bulan Ramadan, tambah kebaikan bagi kami di bulan Ramadan. Kami tidak akan mampu untuk melakukan sholatul isya dengan goncangan hujan yang begitu kuat dan cobaan yang begitu berat. Bukan hanya bagi Bapak Ibu, bagi saya pun sama. Saya tadi dari rumah tu turun ke tak ada air, turun ke tak ada air. Kalau saya lawan nampak ni, saya telefon Pak Mu, Pak Bob mana? Saya kejar boynya. Ya Allah Pak Bob, Pak Bob lari. Ngapa Ustaz? Tak ada Pak Bob. Padahal saya tu mengucap nampak tak bisa pergi sini Pak Bob, hujan lebat. Cobaan tu berat. Artinya apa?
ibadah salat. Hayya 'alas salat. Apa kita jawab? La haula wala. Padahal yang lain sama kan? Artinya mari kita solat. Tidak ada kekuatan dan tidak ada daya kecuali milik-Mu ya Allah. Artinya tidak ada kekuatan semampu untuk melangkahkan kaki ke masjid kecuali Engkau yang beri ya Allah. Tidak ada daya kecuali Engkau yang beri ya Allah. Oleh sebab itu kita ini semuanya asbab. Kalau kita ngajak orang ke masjid itu jangan bilang karena kita dia solat di masjid. Kita ini asbab saja. Sebab kita ngajak dia ke masjid itu pun belum tentu mau. Itu pun belum tentu mau. Karena Allah yang memberikan kekuatan. Maka subhanallah, begitu ingat lagi di dalam hadis Rasulullah riwayat Imam Muslim, man shalla al-isya'a fi jama'atin fa ka'annama shalla nisfal lail, kata Nabi Muhammad. Siapa yang solat isya berjamaah, maka seakan dia mendapatkan solat separuh malam. Dapat nih Bapak Ibu. Setelah itu kita pun setelah solat tadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir. Silakan mau seorang ke mau berjamaah ke silakan. Jangan ribut masalah ini Pak. Orang dah ilmunya tinggi ke atas, kita ribut ini ya terus. Tak selesai-selesai. Bahkan saya suruh ayo keraskan zikir. Saya khawatir masa depan anak muda kita banyak tidak hafal zikir. Karena saya akui kita hafal karena mendengar atau karena hafal. Mendengar. Bapak-bapak, ibu-ibu ni saya yakin di sini ni bisa melanjutkan ayat Quran. Dah percaya kita coba. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Kan? Hafal Quran kan? Wa tashhadu arjuluhum. Boleh-boleh. Ya kan? Hafal. Wa ja'alani minal mukramin wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna hafal. Kenapa hafal? Karena sering dengar, sering dibaca. Coba kalau kita nanti dah keras, otak kita ni bukan macam otak orang Arab. Bahasa Arab memang bahasa mereka, mau dihafal gampang. Kalau kita ni kan agak sulit. Ya Pak. Maka dengar, dah Bapak. Saya bukan itu Ustaz. Saya tidak mau melakukannya karena Rasulullah tidak pernah melakukannya. Siapa bilang? Guru saya. Guru itu siapa bilang? Guru dia lagi. Lalu siapa bilang? Guru dia lagi. Karena tidak baca dalam hadis Nabi. Kalau baca pasti tidak jadi perdebatan. Karena ayat Allah wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khufya dunal jahr, itu ayat di dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan berbicara tentang zikir setelah solat, disuruh pelan-pelan. Di dalam tafsir Ibnu Abbas mengatakan ini ayat bukan berbicara zikir setelah solat, tapi di dalam solat. Dengarkan bacaan untuk diri kita sendiri. Apakah Imam Ibnu Abbas mengucapkan di dalam tafsirnya tidak sesuai dengan hadis Rasulullah? Karena yang meriwayatkan hadis tentang Rasulullah itu pernah melakukan zikir keras itu dari Ibnu Abbas. Saya heran, terjemahan Bukhari yang cetakan terbaru ini hadisnya hilang. Entah siapa yang hilangkan itu. Yang cetakan lama ada, yang terjemahan. Tapi yang pakai bahasa Arab masih ada. Saya ada Sahih Bukhari. Saya baca halaman 213 baris ke-7. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari menerima dari Ishaq bin Nasr. Ishaq bin Nasr menerima dari Abdul Razzaq. Abdul Razzaq
keras itu terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Udahlah, jangan ribut lagi. Saya ngapal sanad pun cuma untuk ngepel aja, ada semua hadis hafalin dia. Bahwa benar bahasa itu dah baca gitu. Maka kalau jadwal saya di Mujahidin, Masjid Raya, solat Jumat saya khutbah, kan saya imam. Besimam saya keraskan, Astagfirullahaladzim. Selesai itu saya tunggu, ya ada dah nyalakan saya ini. Tidak ada pula sampai balik, Alhamdulillah aman pula. Artinya kalau ada lebih bagus supaya umat Islam itu bersatu dengan perbedaan ini. Ayo, Muhammadiyah saudara kita, Nahdlatul Ulama saudara kita, semuanya. Jangan kita pecah cuma gara-gara masalah furu'iyah. Intinya kejar kebaikan, apa yang bisa untuk menjadi kebaikan sebagai bekal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya ingin bertemu Allah dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hikmah ini bermanfaat bagi saya, bagi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keberkahan isya dan ta'lim Allah Subhanahu wa taala meridhai dari setiap langkah kita dan dimatikan kita husnul khatimah wa na'udzubillahi min su'il khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum